Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukanta, NIM 1966370009, akan melakukan presentasi seminar hasil penelitian dengan judul Determinan Keunggulan Bersaing dan dampaknya terhadap kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif di Kabupaten Karawang. Ini adalah matrik perbaikan hasil notulen seminar proposal. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil penelitian bahwa ini full model hibridnya diolah dengan menggunakan listret 8.80, bahwa variable positioning produk memiliki nilai loading factor 0,28 lebih besar daripada 0,05 dan p-value-nya 4,63 lebih besar daripada 1,96, sehingga positioning produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian dari variabel promosi bahwa loading faktornya 0,37 dan value-nya 5,57 lebih besar daripada 196. Ini juga pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian variabel correlation supplier memiliki nilai faktor 0,20 dan lebih besar daripada 0,5 dan value-nya 2,80 lebih besar dari 1,96, sehingga juga pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian secara bersama-sama bahwa variable positioning produk, variable promosi, dan variable correlation supplier secara bersama-sama memiliki loading factor sebesar 0,55 lebih besar daripada 0,05 dan nilai p-value-nya sebesar 8,88 lebih besar daripada 3,84, sehingga ketiga variabel tersebut secara bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran bahwa loading faktornya 0,35 lebih besar daripada 0,5 dan nilai p-value-nya 5,45 lebih besar daripada 1,96, sehingga keunggulan bersaing pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian, secara bersama-sama 4 variabel, positioning produk, promosi, dan correlation supplier, serta keunggulan bersaing secara bersama-sama memiliki loading factor sebesar 0,65 lebih besar daripada 0,05 dan memiliki t-value sebesar 8,50 lebih besar daripada 3,84, sehingga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian positioning produk, variable positioning produk memiliki 7 dimensi, yaitu semuanya juga adalah positif karena nilai faktornya lebih besar daripada 0,05. Dan ada satu dimensi yang loading faktornya tertinggi, yaitu dimensi penentuan posisi menurut manfaat X2 yang terdiri dari indikatornya adalah membuat manfaat produk, manfaat merek, dan manfaat pramuniaga. Kemudian untuk promosi ada 4 dimensi. Dimensi yang tertinggi adalah dimensi advertising tools, yaitu memiliki indikator seperti mudah untuk mendapatkan informasi, ketepatan media digunakan, kemudian kejelasan pesan yang diterima. Sedangkan untuk variable correlation supplier ada 2 dimensi, yaitu dimensi yang tertinggi nilai faktornya adalah sharing atau X13, ya, yaitu dengan indikator informasi harga kepada pemasok utama, kemudian join investment dengan pemasok. Kemudian dari variabel keunggulan bersaing terdiri dari 4 dimensi, ya. Kemudian dimensi waktu adalah dimensi yang tertinggi dengan indikator memberikan kecepatan waktu dalam pengembangan produk.
Kemudian variabel yang terakhir, variabel kinerja, memiliki 3 dimensi, yaitu penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Semuanya juga memiliki pengaruh positif dan signifikan. Untuk penjualan dengan indikator kemampuan memenuhi jumlah penjualan, kemudian dimensi profitabilitas yaitu dengan indikator peningkatan jumlah profitabilitas, kemudian pangsa pasar dengan 2 indikator yaitu peningkatan pangsa pasar, yang kedua adalah peningkatan permintaan pasar. Kemudian keunggulan bersaing menjadi full mediating terhadap 3 variabel positioning produk, promosi, dan kerelasian supplier memberikan kontribusi sebesar 55%. Masih ada 45% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kinerja pemasaran memberikan kontribusi sebesar 0,65 atau 65%, dan masih ada 32% lagi dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian pengujian hipotesis yang pertama adalah bahwa variabel positioning produk memiliki koefisien 0,28 lebih besar daripada 0,5, sehingga positioning produk berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Kemudian H2 adalah variabel promosi memiliki loading factor, memiliki koefisien 0,37 lebih besar daripada 0,5, sehingga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Dan H3 juga adalah kerelasian supplier, memiliki koefisien 0,20 lebih besar daripada 0,05, sehingga juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian KH4 yaitu positioning produk, promosi, dan kerelasian supplier secara bersama-sama memiliki koefisien sebesar 0,55 dan lebih besar daripada 0,5, sehingga ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian H5 bahwa positioning produk memiliki 0,27 lebih besar daripada 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian H6 yaitu variabel promosi memiliki koefisien 0,18 dan berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Kemudian H7 kerelasian supplier memiliki koefisien 0,18, sehingga kerelasian supplier berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. H8 yaitu keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran, memiliki koefisien 0,35 lebih besar daripada 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah H9 bahwa positioning produk promosi, kerelasian supplier, dan keunggulan bersaing secara bersama-sama memiliki koefisien 0,65 lebih besar daripada 0,05, sehingga secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kemudian kesimpulannya bahwa positioning produk melalui dimensi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing melalui dimensi waktu. Kemudian variabel promosi melalui X9 berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing melalui dimensi waktu. Kemudian kerelasian supplier melalui dimensi sharing X13 berpengaruh positif dan signifikan melalui dimensi waktu. Yang keempat, bahwa positioning produk melalui X2, promosi melalui X9, kerelasian supplier melalui X13 secara bersama-sama terhadap kinerja
keunggulan bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing melalui dimensi waktu dan memberikan kontribusi sebesar 55%. Kemudian, positioning produk melalui X2 memberikan kontribusi, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian, variabel promosi melalui X9 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui dimensi penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian, variabel kerelasian supplier melalui sharing X13 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui dimensi penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian keunggulan bersaing melalui dimensi waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui dimensi penjualan, probabilitas, dan pangsa pasar. Yang ke-9 bahwa positioning produk melalui X2, promosi melalui X9, supplier melalui X13, dan keunggulan bersaing melalui waktu Y3 bersaraf bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar yang memiliki kontribusi sebesar 65%. Kemudian implikasi secara teoritis bahwa kinerja pemasaran melalui dimensi penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar akan mampu ditingkatkan melalui dengan cara meningkatkan keunggulan bersaing, terutama efisiensi waktu. Juga keunggulan bersaing akan meningkat jika dapat meningkatkan kerelasian supplier melalui X13 dan promosi melalui X9, serta adalah positioning produk melalui X2. Kemudian implikasi secara manajerial bahwa positioning produk memiliki dimensi X2 yang tinggi, promosi memiliki dimensi tinggi X9, kerelasian supplier adalah X13, mampu disatukan dan disinergikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, terutama oleh dimensi waktu. Apa implikasinya adalah bahwa untuk mengoptimalkan keunggulan bersaing, maka positioning produk melalui X2 sehingga untuk bahwa harus mampu meningkatkan dan memperlihatkan pelanggan lebih bahwa memiliki manfaat produk bernilai guna, memiliki manfaat merek produk yang mudah diingat, kemudahan dalam pelayanan, dan adanya pramuniaga pelayanan. Selain itu juga adalah advertising tool X9 sehingga harus mampu meningkatkan dan memperhatikan pelanggan lebih, yaitu melalui kemudahan konsumen untuk mendapatkan informasi, memiliki ketepatan media iklan yang digunakan, dan memiliki tingkat kejelasan pesan yang diterima. Kemudian implikasi manajerial kedua bahwa positioning produk melalui X2, promosi melalui X9, dan kerelasian supplier melalui X13, serta keunggulan bersaing melalui waktu mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran yang direfleksikan melalui dimensi penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian, apa implikasinya bahwa dalam rangka meningkatkan optimalitas kinerja pemasaran melalui keunggulan bersaing sehingga dimensi waktu, sehingga dimensi paling dominan adalah waktu, sehingga IKM harus mampu meningkatkan tingkat kinerja pemasaran melalui peningkatan ketepatan jadwal pengiriman atau distribusi konsumen, mampu memberikan kecepatan waktu pengembangan produk, dan mampu memberikan kecepatan dalam proses pelayanan untuk pengadaan produk. Kemudian saran dari manajerial bahwa
positioning produk memiliki nilai relatif tinggi sehingga harus dipertahankan, terutama pada dimensi ketiga, yaitu penentuan posisi menurut manfaat produk dengan indikator produk memiliki manfaat produk bernilai guna, merek yang mudah diingat, kemudahan dalam pelayanan, dan adanya pramuniaga pelayanan. Yang kedua, bahwa promosi dengan berada pada kategori tinggi, maka promosi juga harus dipertahankan adalah mencakup pada advertising tool melalui indikator memiliki kemudahan konsumen untuk mendapatkan informasi, memiliki ketepatan media iklan yang digunakan, dan memiliki tingkat kejelasan pesan yang diterima. Kemudian, untuk relation supplier bahwa memiliki kategori yang tinggi juga, maka relation supplier harus dipertahankan dengan dimensi sharing, terutama pada indikator informasi harga kepada pemasok utama, mendapatkan sharing informasi harga diri pemasok, dan melakukan investasi bersama joint investment dengan pemasok. Kemudian, keunggulan bersaing juga memiliki kategori yang tinggi, maka keunggulan bersaing pada IKM tersebut harus dipertahankan melalui dimensi waktu, terutama pada indikator ketepatan jadwal pengiriman atau distribusi pada konsumen, mampu memberikan kecepatan waktu pengembangan produk, dan mampu memberikan kecepatan dalam proses pelayanan. Kemudian saran-saran untuk penelitian lebih lanjut bahwa yang pertama adalah relation supplier merupakan variabel yang relatif paling kecil pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing maupun kinerja pemasaran, sehingga variabel relation supplier disarankan untuk dimasukkan ke dalam penelitian lebih lanjut pada objek penelitian yang berbeda. Kemudian, yang kedua, bahwa positioning produk, promosi, dan kerelasian supplier secara bersama-sama terhadap keunggulan bersaing memberikan kontribusi sebesar 55%, sehingga masih terdapat 45% lainnya yang dipengaruhi oleh faktor lain disarankan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil penelitian melalui variabel positioning produk, promosi, relation supplier, dan keunggulan bersaing secara bersama-sama terhadap kinerja pemasaran memberikan kontribusi sebesar 65%. Sehingga juga masih terdapat 30% dipengaruhi oleh faktor lain, dan ini disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah bahwa penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda tidak terbatas, tidak hanya pada IKM Kabupaten Karawang. Untuk itu perlu dilakukan pada IKM komponen otoriti kota besar lainnya di Indonesia, sehingga kemungkinan hasil penelitian akan berbeda. Demikianlah presentasi hasil penelitian disertasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.